wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran perencanaan bisnis. Materi kita kali ini membangun strategi bisnis. Yang mana materi ini nanti adalah materi kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang akan kita capai pada pelajaran kita kali ini yaitu KD 3.3 menerapkan strategi bisnis, KD 4.3 menentukan strategi bisnis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 membangun strategi bisnis, untuk di 3.3.2 memiliki strategi bisnis, dan 4.3.1 yaitu menyusun strategi bisnis. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu membangun strategi bisnis dengan percaya diri. Yang kedua, siswa mampu memilih strategi bisnis secara mandiri. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun strategi bisnis. Memilih strategi bisnis yang baik itu sangat diperlukan bagi seorang yang sedang menjalankan sebuah bisnis atau sebuah organisasi. Hal ini bertujuan agar usaha yang dijalankannya dapat menghasilkan lebih banyak materi dan uang dalam jangka panjang. Di samping itu, pengelolaan bisnis yang baik juga dapat membantu sebuah perusahaan untuk tetap sehat walau sedang diterpa cobaan dari luar, misalnya krisis ekonomi global. Beberapa strategi jitu yang diterapkan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis ada beberapa. Yang pertama, berpikir kreatif dan inovatif. Jadi kita itu sebagai seorang wirausaha atau seorang pebisnis harus bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua, bisa memanfaatkan teknologi, karena model sekarang ini kan sudah teknologi modern, jadi kita jangan sampai ketinggalan sama pebisnis-pebisnis yang lain yang menggunakan teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk memasarkan produk yang akan kita hasilkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan brand perusahaan atau nama dari perusahaan. Yang keempat, strategi marketing yang baik. Nah, di sini dengan kita menerapkan strategi marketing yang baik, diharapkan perusahaan kita itu bisa berkembang dan produk yang akan dihasilkan itu akan lebih dikenal oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjalin relasi dengan banyak orang. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita mau usahanya itu bisa berkembang, kita harus bisa menjalin relasi dengan banyak orang. Kemudian memperbanyak ilmu pengetahuan. Jadi dengan banyak ilmu pengetahuan atau pengalaman kita bertambah, kita juga bisa membaca kebutuhan konsumen itu seperti apa. Kemudian cara membangun bisnis yang baik adalah yang pertama harus berpikir kritis, yang kedua harus mengambil resiko, yang ketiga berpikir terbuka, yang keempat berpikir tajam serta fokus, yang kelima jadikanlah orang yang oportunis, yang keenam jadilah orisinal atau orisinil, kemudian yang ketujuh bekerja keras, dan yang kedelapan jadi seorang yang kreatif. Di kreativitas itu juga sangat dibutuhkan sekali di dalam berbisnis. Konsep yang terkait dengan strategi bisnis di sini ada produk di sini adalah barang yang
diproduksi oleh perusahaan. Kemudian promosi ini berkaitan dengan marketing atau mempromosikan produk yang kita hasilkan di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada lokasi. Lokasi ini berhubungan dengan di mana tempat atau lokasi kita untuk menjalankan usaha atau bisnis kita. Yang kelima ada harga. Jadi kita harus bisa menentukan harga dari produk yang dihasilkan. Anak-anak, ada 2 strategi dasar yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, yaitu yang pertama ada perubahan internal, yang kedua ada pengendalian lingkungan. Perubahan internal dilakukan oleh organisasi untuk bisa beradaptasi dengan penyesuaian aspek-aspek di dalam organisasi tersebut. Kemudian untuk pengendalian lingkungan, di sini ada beberapa cara-cara mengendalikan lingkungan. Yang pertama ada merger. Merger itu menyatukan organisasi lain sehingga dapat dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Yang kedua ada kontra atau joint venture. Kontra atau joint venture dapat mengurangi ketidakpastian sehingga terjadi kepemilikan dan pengawasan secara bersama-sama. Yang ketiga ada kooptasi. Kooptasi yaitu memasukkan orang-orang yang berpengaruh terhadap lingkungan untuk masuk ke dalam organisasi. Contohnya memasukkan pejabat pemerintah ke dalam organisasi. Yang keempat, di sini ada iklan dan humas. Iklan dan humas yaitu cara menciptakan hubungan baik terhadap lingkungan dan mengubah pandangan masyarakat dengan pendekatan kepada masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima ada asosiasi pengusaha sejenis. Asosiasi pengusaha sejenis seringkali menimbulkan suatu kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi lingkungan. Yang keenam yaitu mengubah bidang kegiatan. Pada mengubah bidang kegiatan ini, jika lingkungan tidak bisa dikendalikan lagi, misalnya memilih bidang kegiatan yang persaingannya relatif mudah, yang tidak banyak campur tangan dari pemerintah. Demikian tadi materi pada pertemuan ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.